Ayo, Gen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum saya mulai ya, saya absen dulu. Rahmat. Hadir. Ya, karena muridnya Rahmat kok ya, langsung saja. Kita akan ke materi yaitu toharoh. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Rahmat, apa yang kamu ketahui tentang toharoh itu sendiri? Toharoh itu berarti bersuci atau membersihkan diri dari kotoran atau najis. Ya, pintar Rahmat. Dalam fikih Islam adalah toharoh adalah salah satu cara untuk membersihkan atau mensucikan diri dari hadas dan najis, baik berupa hadas besar maupun hadas kecil. Menurut syara, toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Sekarang saya mau tanya lagi, ibadah apa yang syaratnya itu harus bersuci terlebih dahulu? Yuk. Sholat. Terus? Terus apa lagi? Masa sholat toh? Ya, kalau sholat itu bersucinya dengan cara apa? Berwudu. Ya, berwudu. Tayamum. Ya, tayamum itu kalau nggak ada air ya. Betul. Syarat wajib yang dilakukan dalam beberapa macam ibadah seperti sholat, kalian harus bersuci dengan berwudu. Terus selanjutnya macam-macam alat toharoh. Dalam bersuci umumnya kita menggunakan air ya. Namun jika tidak ada air, kita juga bisa menggunakan tanah, batu, kayu, dan benda-benda padat lain yang suci untuk menggantikan air. Seperti itu, mudeng. Jadi kalau kita misal di padang pasir kan nggak ada air ya, terus kita datang waktu sholat, kita itu bersucinya bisa dengan bertayamum dengan debu itu, mudeng. Terus jika menggunakan air ini ada macam-macam air ya untuk bersuci. Yang pertama air mutlak. Rahmat tahu air mutlak itu apa? Tidak tahu. Air mutlak itu air yang suci dan mensucikan. Artinya itu air ini sudah suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama itu air hujan. Air hujan itu dapat digunakan untuk bersuci sebelum kita beribadah. Yang kedua air sumur, air laut, air sungai, air danau, air salju, dan air embun. Itu dihafalkan ya. Coba sebutkan lagi, Ahmad. Air apa saja? Air sumur. Terus? Air hujan. Terus? Air laut. Terus? Sudah dan lain-lain. Ya, itu termasuknya ya. Terus yang kedua itu ada air suci tapi tidak mensucikan. Berarti air tersebut tuh halal untuk dikonsumsi tapi tidak boleh untuk bersuci. Misalnya itu air teh, air kopi, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya ada air musyamas, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan perak. Air ini makruh digunakan. Jadi kalau misal tidak ada air, cuma ada air yang sudah terjemur matahari, itu makruh digunakan ya. Mending kita langsung tayamum saja. Begitu, mudeng. Terus yang terakhir ada air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Misalkan kamu berwudu ya, kan airnya itu kan muncat itu tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi. Itu namanya air mustakmal. Sudah jelas? Yuk. Jelas. Air apa saja tadi? Ya jelas. Air suci mensucikan itu air apa? Air mutlak ya. Itu perhatiin lah. Terus cara-cara toharoh itu ada wudu ya, terus mandi wajib, terus tayamum itu. Selanjutnya cara-cara toharoh menurut pembagian najisnya. Yang pertama itu ada najis ringan, yaitu najis muhafafah. Najis ini berasal dari kencing bayi.
laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Cara membersihkannya dengan memercikan air di bagian yang terkena kencing ini. Begitu, jelas? Jelas. Itu najis apa? Najis. Najis ringan. Najis ringan, Cara membersihkannya ya. gimana? Dibersihkan dengan air di bagian yang terkena air kencing. Ya, itu cukup percikin saja ya. Ya. Terus selanjutnya ada najis mutawasitoh atau najis sedang. Najis ini yaitu kotoran air kencing dan sebagainya. Cara membersihkannya yaitu dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis itu hilang. Itu najis mutawasitoh sedang. Terus najis muholadoh atau berat ya, yaitu suatu materi yang kenajisannya itu ditetapkan oleh dalil yang pasti, yaitu contohnya itu anjing dan babi ya. Pak. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, terus mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan tanah atau batu. Udah. Jadi cara-cara toharoh menurut pembagian najisnya itu ada berapa? Yuk. Ada 3. Apa saja? Najis ringan, Terus? najis mutawasito, Terus? najis muhalado. Ya, kalau najis ringan itu cara membersihkannya gimana yuk? Jangan dibersihkan dengan air di bagian yang terkena najis. Terus kalau najis ringan, sedang, Najis sedang dibasuh dengan air yang bersih. terus sampai hilang najisnya ya. Ya. Kalau muhaladoh, najis berat itu membersihkannya itu dibersihkan dengan air bersih 7 kali, terus salah satunya itu dengan tanah ya. Itu mudeng itu yang semuanya jelaskan sama saya. Ya, saya harap dengan belajarnya tentang toharoh ini kamu bisa selalu memawas diri akan kebersihan agar ibadahnya selalu dalam keadaan suci dan bersih. Amin. Ya, untuk evaluasi pelajaran hari ini saya kasih kamu PR ya, dengan membuat video cara membersihkan najis muholadoh yang 7 kali itu 7 kali basuh sama tanah ya yuk. Kumpulkan besok. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena sedikitnya waktu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.